Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa kembali di channel saya Al Khair Songs. Pada kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai P2H, yaitu perawatan harian, pelaksanaan perawatan harian pada sebuah mobil light vehicle atau LV. Mungkin ini nanti konten bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin tes di tambang khususnya. Jadi bagaimana cara kita bisa lolos tes di tambang, kita simak video tutorial berikut ini. Yuk langsung kita melakukan P2H dari luar dulu. Oke, yang pertama yang kita cek mulai dari depan sebelah kanan dulu. Yang pertama tayar atau ban. Jadi kita lihat ini ada nut dan bol ya. Jadi baut-baut kita cek. Kemudian kekencangan ban, biasanya pakai palu kalau untuk mobil besar, tapi ini cukup dilihat secara visual sudah terlihat kencangannya. Kemudian di sini ada shock breaker di dalam situ. Kemudian sini juga ada tirot, cuman ini nggak kelihatan. Nah di situ biasanya kalau unitnya sudah lama bisa patah dia. Oke, langsung ke bagian sini. Sama dengan tayar bagian belakang juga kita cek baut-bautnya apakah ada yang kurang, ini wajib dicek. Kemudian untuk tail atau lampu belakangnya kita harus nyala, ini kalau ditambang dia wajib nyala. Kemudian juga ban serep harus terpasang, biasanya di bawah sini. Nah ini ban serep harus dan wajib. Di sini juga ada spring. Kemudian yang paling penting ini juga untuk towing, biasanya di sini untuk unit ambles, kita membantu orang unit ambles bisa ditarik dengan towing. Lanjut, lampu rotari wajib nyala di tambang. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri juga sama, kita cek untuk ban, kemudian baut-baut ban, kencangan ban, sama spring juga kita perhatikan. Dan juga untuk tayar ban depan sebelah kiri juga sama seperti sebelah kanan, kita cek kekencangan baut, roda, kemudian untuk ini, kemudian shock juga kita cek, semua kita cek. Oke, lanjut kita buka kap mesinnya. Nah jadi untuk membuka kap mesin kita ini ditarik, dia udah kebuka. Sedangkan di sini dia untuk tutup fuel. Di sini juga ada tuas. Oke, udah kebuka. Ada beberapa bagian yang kita cek dan yang paling penting itu adalah oli. Jadi olinya itu ini, kita cara ngeceknya kita tarik sticknya ini ya. Jadi di sini dia ada label, bisa dilihat nih labelnya. Sebenarnya ini pakai majun nih, nggak ada majun. Di sini dia habis ya di sini, sedangkan di sini dia full isinya, di sini dia setengah. Jadi usahakan dia mencapai titik ini, berarti dia olinya normal. Kemudian juga baterai kita cek kekendoran ini kabel, jadi jangan sampai kendor, nanti dia untuk elektrikalnya tidak berfungsi. Kita cek di sini apakah ada yang putus kabelnya, juga kita perhatikan. Nah ini longgar. Kemudian ini juga air wiper, di sini levelnya bisa buka saja. Nah ini kalau di sini dia penuh, di sini sedang. Air wiper ini mudah aja, dia dengan menggunakan air biasa juga bisa. Kemudian untuk air radiator, kita jangan sampai membuka di sini. Di sini bahaya karena dia bisa nyembur apalagi dalam keadaan panas habis operasi. Jadi kita lihat saja levelnya di sini. Nah di sini ada level, ada full, ada low. Jadi usahakan dia di tengah-tengah sini. Kemudian ini untuk oli rem, dia menggunakan
dot 3 atau dot 4. Sedangkan di sini oli club ini juga ada maksimal dan minimal, bisa dilihat saja di sini. Dan ini untuk oli power steering. Di sini juga ada level max sama min. Oke. Untuk pengisian oli di sini. Ini urusannya mekanik, jadi kita sebagai driver hanya bisa memastikan apa saja yang kurang. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau kerusakan, kita segera lapor atasan, kemudian kita sampaikan ke mekanik. Oke, sekarang kita di engine sudah selesai P2H. Selanjutnya kita masuk ke dalam untuk cek instrumen panel. Ini pre cleaner, jadi pre cleanernya tinggi, jadi dia bisa menerobos banjir lah. Beda sama mobil-mobil kecil, dia agak ke bawah. Nah, di sini dia ada filter. Di sini filter ya biasanya dibersihkan kalau yang di sini kotor. Yuk, kita masuk dalam. Oke, untuk di dalam ruang kabin kita pastikan dulu yang perlu kita cek. Coba kita hidupkan dulu engine-nya. Jadi untuk di tambang itu ada beberapa peraturan. Sebelum menghidupkan engine kita harus klakson dulu 1 kali. Kemudian untuk maju atau berjalan kita harus klakson 2 kali. Kemudian untuk mundur kita wajib klakson 3 kali. Itu sudah peraturan di tambang. Oh ya, satu lagi lupa, biasanya di tambang itu ada bandara Bugis. Tingginya itu sekitar 4,5 meter. Di situ kebetulan tidak ada benderanya, biasanya wajib dipasang di depan situ. Oke, sekarang kita hidupkan. Ada instrumen panel, bisa dilihat di monitor. Di sini untuk menghidupkan kita tekan start. Nah, di sini ada beberapa instrumen panel yang berupa lampu. Yang ini adalah untuk baterai charge. Jadi di sini dia kalau nyala berarti ada kerusakan atau bermasalah pada akinya tersebut. Sedangkan ini adalah untuk filter. Jadi ya kalau nyala juga filternya mungkin kotor. Di sini engine oil. Jadi tekanan olinya ya di sini ya. Sedangkan ini untuk mesin. Kemudian untuk ke sebelahnya di sini ada parking brake. Coba kita lepas di sini. Nah, jadi dia di instrumen panelnya ini mati, berarti dia tidak aktif untuk parking brake-nya. Sedangkan kita di sini kita angkat. Nah, di sini juga dia hidup. Sedangkan ini adalah untuk seat belt. Jadi untuk seat belt ini apabila kita tidak memakai, dia nyala, memberikan tanda berupa alarm. Kemudian ini juga ada instrumen panel untuk pintu. Jadi kalau pintunya tidak rapat atau kebuka, dia akan nyala. Kemudian ini untuk ABS, Auto Lock Brake System. Jadi dia di sini pengirimannya sudah atau sistem remnya sudah ABS. Sedangkan ini adalah untuk RPM atau tachometer. Jadi putaran mesin per menit. Untuk ini dia ada speedometer untuk kecepatan. Jadi berapapun kecepatan kita bisa lihat di sini. Sedangkan untuk ini adalah untuk level fuel. Dari 0 sampai 1 dia ada beberapa macam, bisa ada tulisan full atau empty, E sama F. Dia berbagai jenis mobil berbeda untuk penamaan. Kemudian di sini adalah untuk water temperature. Jadi water temperature untuk air radiator untuk pendinginan. Jadi dia usahakan di tengah-tengah. Sedangkan ini adalah untuk odometer, yaitu untuk mengetahui HM kita. Jadi berapapun kita jalan bisa lihat di sini, misalnya kita ngisi fuel, jadi HM awalnya dicatat, kemudian setelah pemakaian HM akhirnya juga dicatat, jadi ketahuan berapa km yang sudah kita jalani. Kemudian untuk sebelah kanan ada stick di sini untuk lampu kabut. Untuk lampu jauh bisa kita tekan ke atas, juga untuk berfungsi untuk sen kiri ke atas dan untuk sen kanan ke bawah. Ya, bisa dilihat di monitor dia nyala kiri dan nyala bawah.
Kemudian ini untuk pengaturan lampu rotari. Dia di sini biasanya kalau beli mobil baru itu tidak ada lampu rotari, jadi ditambahkan di sini, ditambahkan stick otomatis. Kemudian ini juga ada untuk mirror. Jadi di sini dia sudah elektrik untuk pengaturan kaca spion, L, light atau left. Jadi spionnya bisa kita atur lewat sini. Jadi tidak secara manual lagi ngaturnya. Kemudian kita segera hidupkan engine sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Kita wajib klakson 1 kali sebelum menghidupkan engine. Kita start. Kemudian yang paling penting juga radio. Jadi di sini kita harus aktifkan radio sebelum jalan. Di sini radionya mati sebagai contoh. Oh ya, di sini ada lampu hazard. Apabila kita ada, terutama escort mobil, kita wajib untuk menyalakan hazard. Sedangkan di sini adalah untuk tombol AC. Kita hidupkan. Nah, di sini untuk temperatur, di sini untuk blowernya. Kita wajib pasang seatbelt dulu karena kita ini sebagai contoh. Jadi ini kita tesnya tidak ditambang. Mundur, kita wajib klakson 3 kali. Kita mundur, lepas rem tangan, kita mundur. Oke, sekarang untuk maju kita klakson 2 kali. Oke, karena kita tesnya di area perkantoran, jadi di sini bukan tempat test drive, jadi kita tidak bisa untuk melakukan test drive. Biasanya nih untuk P2H sudah selesai. Biasanya sebelum tes itu kita diberi tes pakai Trafficon atau Septicon, jadi dia bisa zigzag gitu. Karena di sini kita keterbatasan Trafficon, maka kita tidak bisa untuk tes zigzag. Jadi sebelum kita mematikan engine, kita idle dulu selama kurang lebih 5 menit itu untuk mobil dengan menggunakan turbo. Jadi fungsinya dia, kalau dia menggunakan turbo, dia turbonya harus berhenti dulu sebelum kita matikan, agar setelah mesinnya mati dia sudah mati duluan turbonya, untuk memperpanjang umur mesin. Dan juga untuk sebelum mematikan engine, kita matikan dulu lampu rotarinya. Kemudian untuk lampu utama juga kita matikan, radio juga kita matikan, AC juga kita matikan. Setelah itu baru kita matikan engine-nya. Semoga kalian nanti lulus untuk tes di pertambangan, karena saya sebelumnya sudah berpengalaman, bukan berpengalaman, sudah pernah tes di tambang seperti itu, dan alhamdulillah saya lulus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.